البدع والأهواء، أهل البدع العقائدية وأهل البدع السياسية. نقول بيننا وبينكم السلف، بيننا وبينكم الكتب، كان فيقول البدع بيننا وبينكم. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallama tasliman mazida. Ikhwani fillah wa akhwati fillah, hafizakumullah jami'an wa ra'akum. Kita lanjutkan syarah yang disampaikan oleh Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, syarah terhadap permasalahan yang ke-72 dan 73 dari permasalahan-permasalahan jahiliyah, yaitu perbuatan mereka meninggalkan perkara yang halal, meninggalkan perkara yang baik dari rezeki yang Allah Ta'ala berikan kepada mereka. Mereka beranggapan bahwasanya itu adalah ibadah, dan mereka meninggalkan berhias dalam berpakaian, memakai pakaian yang indah, yang bagus, mereka tinggalkan karena itu menurut mereka adalah ibadah. Meninggalkan berpenampilan yang indah, berpenampilan yang bagus dalam berpakaian, itu menurut mereka adalah ibadah. Allahul musta'an. Qala Syekh Shalih Al-Fauzan wafaqahullah, fa tahrimu thayyibat min dinin nasara ar-ruhban. Mengharamkan perkara-perkara yang baik, baik makanan maupun pakaian dan semisalnya, itu merupakan agama orang-orang Nasara ar-ruhban, ahlu ibadah hanya mereka. Naam. Wa min dinil jahiliyah, dan juga termasuk agama orang-orang jahiliyah. Wa man harrama halalan mujma'an ala hillihi, dan barang siapa yang mengharamkan sesuatu yang halal yang sudah disepakati dengan ijma' bahwasanya itu adalah halal, irtadda an dinil Islam, secara tidak langsung orang tersebut murtad dari agama Islam, waliyadzubillah, keluar dari agama Islam. Naam. Padahal orang yang murtad, barakallahu fikum hafizakumullah, ancamannya berat sekali, dan sudah kita jelaskan berkali-kali. Allah Ta'ala menjelaskan dalam Al-Qur'anul Karim, di antaranya balasannya neraka jahanam, dan juga mereka mendapatkan kehidupan yang sengsara, waliyadzubillah. Oleh karena itu Allah Subhanahu wa taala berfirman dan melarang, wala tartaddu ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Nah, dan jangan kalian berbalik murtad, berbalik ke belakang. Yang semula muslim menjadi kafir, semula beragama Islam, menganut agama selain Islam, fatanqalibu khasirin, yang dengan sebab itu kalian akan berbalik menjadi orang-orang yang rugi. Nah, dilarang untuk murtad, dilarang untuk keluar dari agama Islam. Nah, wa na'am barakallahu fikum. Fa idza adafa ila dzalika i'tibar hadha min at-ta'abbud lillahi 'azza wa jalla. Maka apabila dia menyandarkan ila dzalika, pada perkara tersebut, i'tibar hadza min at-ta'abbud lillah. Nah, anggapan bahwasanya ini merupakan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, maksudnya apa maksudnya? Maksudnya kalau dia aja mengharamkan perkara yang halal yang sudah sepakati tentang kehalalannya, itu murtad dari agama Islam, apalagi apabila mereka menyandarkan perbuatan tersebut ditambah lagi dengan apa? Menganggap bahwasannya yang mengharamkan perkara yang halal itu adalah ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, fa hadza iftira'un Allah. Maka inilah bentuk kedustaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, berdusta atas nama Allah Subhanahu wa taala. Li'anna Allah lam yashra' li ibadihi tarkat thayyibat. Dikarenakan Allah Subhanahu wa taala tidak mengharamkan atau tidak mensyariatkan terhadap hamba-hambanya untuk meninggalkan perkara-perkara yang baik, perkara yang halal. Allah Ta'ala tidak mensyariatkan seperti itu. Allah Subhanahu wa taala tidak mensyariatkan kepada hamba-hambanya untuk meninggalkan makanan-makanan atau sesuatu yang baik atau sesuatu yang halal. Bal amarahum, bahkan Allah Subhanahu wa taala perintahkan mereka bil akli minha, memakan dari sesuatu yang halal, memakan dari sesuatu yang baik. Ya ayyuhar rasul, kulu minat thayyibati wa'malu salihah. Wahai segenap para rasul, makanlah dari makanan-makanan yang baik dan beramal-amalan dengan amalan saleh. Ya ayyuhalladzina amanu kulu min thayyibati ma razaqnakum. Kemudian juga Allah Ta'ala berfirman, wahai orang-orang yang beriman, makanlah oleh kalian sesuatu atau makanan-makanan yang baik yang telah kami rezekikan kepada kalian. Walamma hamma jama'atun fi ahdin Nabi sallallahu alaihi wasallam bimisli hadza, ghadiba alaihimun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan tatkala ada sekelompok yang mereka hamma, berkeinginan kuat
Nah, di zaman Rasulullah SAW untuk melakukan hal ini, nah dalam artian meninggalkan makanan yang halal dan justru beralih pada perkara yang haram, Rasulullah SAW marah, murka kepada mereka. Ya wa na'am barakallahu fikum. Wa amma ta'abbuduhum bi tarki zinatillah, adapun ibadah mereka, itu orang-orang jahiliyah wal iyad billah, adapun ibadah mereka dengan meninggalkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala, berhias untuk Allah Subhanahu wa taala, ay taqarrubuhum ilallah, yaitu mendekatkan diri mereka kepada Allah Subhanahu wa taala bi tarki zinatillah. Jadi mereka mendekatkan diri, na'am barakallahu fikum, beribadah mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan cara meninggalkan, na'am barakallahu fikum, berhias atau perhiasan Allah Subhanahu wa taala, ai at-tazayyun bil libas, yaitu na'am berpenampilan rapi dan indah dalam berpakaian, wasatil aurah, dan menutup aurat. Na'am, haitsu kanu yatufuna bil bait uratan, karena dulu mereka tawaf, na'am barakallahu fikum, keliling Ka'bah itu dalam keadaan telanjang. Pantun yang sering kita ucapkan itu, na'am barakallahu fikum, dulu mereka na'am ketika tawaf telanjang. Ayo na'am, al-yauma yabdu ba'duhu aw kulluhu wa ma bada minhu fala uhilluh. Pada hari ini akan nampak sebagiannya atau semuanya, dan yang nampak darinya maka tidak aku halalkan. Dalam artian mereka telanjang. Mereka meyakini bahwasanya pakaian yang mereka pakai kotor karena sering digunakan untuk berbuat maksiat dan yang semisalnya. Akhirnya tidak layak kalau dipakai untuk tawaf. Mereka lepas semuanya dalam keadaan telanjang. Allahul musta'an. Faraddallahu alaihim biqaulih, kemudian Allah Subhanahu wa taala bantah mereka dengan firman-Nya, "Qul man harrama zinatallah?" Katakanlah, siapa yang mengharamkan perhiasan Allah Subhanahu wa taala? Ai ma huwa dalilukum ala ma taf'aluna min tarkil libas wa tajammul wa satril awrah wa tarkit thayyibati minar rizq. Nam, ai ma huwa dalilukum, apa dalil kalian? Apa dalil kalian? Bukti kalian, argumen kalian? Nam, untuk melakukan perkara atau terhadap apa yang kalian kerjakan berupa meninggalkan pakaian dan meninggalkan berhias, nam, berpenampilan indah dan menutup aurat, dan meninggalkan makanan-makanan yang baik berupa rezeki yang ada. Apa dalil kalian? Li'anna tahrima yahtaju ila dalil, karena mengharamkan nam sesuatu itu butuh dalil. Wal aslu fil libas wal ma'akil wal masyarib al-hil. Pada asalnya namanya pakaian, makanan-makanan dan minuman-minuman itu adalah halal hingga datang pengharamannya. Li'anna Allah khalaqa hadhil asya' ibadah, karena Allah Subhanahu wa taala menciptakan perkara-perkara ini untuk hamba-hambanya. Wa kama fil hadis sahih, dan juga dalam hadis yang sahih, hadisnya Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, rawahu Muslim, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala mencintai, atau sesungguhnya Allah taala itu indah dan mencintai keindahan. Fatarku tajammul min babil wara' laisa min dinil Islam. Maka meninggalkan at-tajammul, berpenampilan indah, min babil wara', dalam rangka untuk wara', maka ini bukan termasuk agama Islam. Fal yatajammal bil libas, maka hendaknya seorang itu berpenampilan indah dan rapi dalam berpakaian. Wal ya'kul minat thayyibat, dan hendaknya makan dari makanan-makanan yang baik. Wa yashkurallah azza wajalla, dan bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa fil hadis, dan di dalam hadis Rasulullah juga menyatakan, innallaha yuhibbu idza an'ama 'ala 'abdin ni'matan an yara athara ni'matihi 'alaihi. Hadisnya sahih. Nah, disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi. Hadisnya sahih, disahihkan oleh al-Imam Al-Albani rahmatullah alaihi. Naam, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala, innallaha yuhibbu, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala itu senang atau cinta idza an'ama 'ala 'abdin. Nah, idza an'ama 'ala 'abdin, apabila Allah Taala memberikan nikmat atas seorang hamba, memberikan nikmat kepada seorang hamba, nikmatan dengan sebuah kenikmatan, an yara athara nikmatihi 'alaihi. Yaitu Allah Taala melihat pengaruh yang ditimbulkan dari nikmat yang diberikan kepadanya. Jadi dia tampakkan, seorang hamba tersebut menampakkan kenikmatan tersebut, itu Allah Taala cinta dan senang. Lakin yakunu dzalika min ghairi israfin wala makhilah. Namun menampakkan kenikmatan tersebut menampakkan kenikmatan yang Allah Taala berikan kepada hamba tersebut tanpa diiringi dengan israf, berlebih-lebihan, wala makhilah, tanpa diiringi dengan kesombongan. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yatajammal, dan dahulu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertajammul, nah berpenampilan indah, fi jismihi wa fil malabisih, baik dalam barakallahu fikum badan beliau atau jasad beliau, atau di dalam pakaian-pakaian beliau.
wa yakhussu muqabalatal wufud bimazidi tajammul. Dan juga Rasulullah mengkhususkan ketika barakallahu fikum mendatangi sebuah acara atau utusan-utusan dengan apa? Dengan menambahkan lagi untuk berhias dan juga berpenampilan indah. Barakallahu fikum seperti itu. Jadi berpenampilan indah itu bukan kesombongan. Sandal dengan sandal yang bersih yang indah, pakaian yang indah dan bagus, itu bukan kesombongan. Rasulullah mengatakan innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sungguhnya Allah Ta'ala itu indah, menyukai keindahan. Oleh karena itu ketika dan segenap atau sebagian para sahabat waktu itu menganggap bahwasanya dikhawatirkan yang namanya sombong itu adalah yang pakaiannya bagus, yang sandalnya bagus, Rasulullah mengatakan apa? Innallaha jamilun yuhibbul jamal. Sesungguhnya Allah Ta'ala itu indah, menyukai keindahan. Barakallahu fikum. Jadi khulasah pada permasalahan yang ke-72 dan 73 ini barakallahu fikum adalah mengenai bahwasannya termasuk perilaku perbuatan jahiliyah, tidak mau berhias dalam berpakaian, tidak mau berpenampilan indah, dibiarkan pakaiannya kusut, pakaian yang kotor atau pakaian yang compang-camping padahal punya pakaian yang lain. Padahal dia diberikan kenikmatan yang lebih dan semisalnya. Allah musta'an, itu semuanya termasuk perilaku atau ritual jahiliyah yang harus kita hindari barakallahu fikum. Justru kita harus berpenampilan indah tanpa harus berlebihan, tanpa pula barakallahu fikum berpenampilan dengan cara sombong. Barakallahu fikum hafizakumullah. Nasallallahu azza wa jalla bimanihi wa karamih an yaj'alana minhum. Semoga kita atau Allah Ta'ala menjadikan kita termasuk mereka orang-orang yang berhias karena Allah Subhanahu wa taala. Subhanaka Allahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin.